Shalom, saya Kasianus Felix, berasal dari Paroki Santo Pius X Bengkayang dan Stasi Santo Petrus dan Paulus Ledo. Di sini saya akan mengulas kitab suci yang diambil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, ia memerintahkan murid-muridnya untuk berlayar terlebih dahulu menuju ke seberang. Dan ia juga meminta pada orang ramai untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Di sini Yesus memilih untuk menepi, berdoa kepada Bapanya di sorga. Dia berdoa seorang diri, hanya berdua dengan Bapanya di surga. Ketika perahu murid-murid sudah berlayar beberapa mil jauhnya, mereka mengalami sebuah gangguan, yaitu gangguan dari alam, angin sakal. Menurut KBBI, angin sakal adalah angin yang datang dari haluan kapal. Dalam kapasitas besar, angin ini dapat sangat membahayakan. Contohnya bagi para murid, angin itu sampai mengombang-ambing kapalnya hingga hampir karam. Tapi saat itulah Yesus datang. Yesus muncul bagaikan superhero, bagaikan Superman, Spiderman. Dia datang menyelamatkan para murid. Dia datang dan berkata, "Tenanglah, jangan takut, ini aku," katanya. Para murid ketakutan. Mereka berkata, "Itu hantu, itu hantu." Mereka berteriak-teriak. Tapi Yesus berkata, "Jangan takut, tenang, ini aku." Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup kita sering, bahkan hampir setiap hari, pasti kita mengalami angin sakal yang sama yang dirasakan oleh para murid. Kita merasakan angin sakal, kita menghadapi angin sakal persoalan kehidupan. Terutama di saat pandemi ini, begitu banyak angin sakal yang kita rasakan. Rumah tangga yang hancur, studi yang berantakan, masa depan yang kacau balau. Bahkan pandemi yang tidak kita ketahui kapan akan berakhir. Ini menjadi suatu angin sakal, suatu angin besar yang ingin mengaramkan kapal kehidupan kita. Tapi saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa Dia hadir. Dia selalu ada sebagai seorang penolong bagi kita, sebagai seorang sahabat yang sejati bagi kita. Penolong seperti apa Yesus itu? Yesus adalah seorang penolong yang sejati.
Ia selalu berjanji akan menyertai kita hingga akhir zaman. Ia tak akan pernah meninggalkan kita. Ia setia. Yesus juga seorang penolong yang tahu kapan saatnya akan menolong kita. Sering kita menghadapi masalah yang kita rasa kita ditinggalkan oleh siapa saja, keluarga terdekat, teman. Tapi bahkan Yesus pun kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi kita harus percaya Yesus tidak pernah meninggalkan. Yesus tahu kapan saatnya Dia harus menolong kita. Yesus tahu kapan waktunya. Karena Yesus adalah sang penolong yang sejati itu. Yesus juga menjadi sahabat bagi kita. Seorang sahabat yang baik menyerahkan nyawanya bagi saudaranya, bagi sahabatnya. Itulah Yesus. Karya terbesar, kasih terbesar yang Dia berikan. Kasih seorang sahabat bagi sahabatnya. Dia rela mati bagi kita. Dia menolong kita, Dia menyelamatkan kita. Makanya saudara-saudara, dalam kehidupan kita, jika saat dimana kita menghadapi permasalahan yang terus bahkan kita menjadi putus asa, tak mampu, percayalah. Kata kuncinya hanya satu, percaya kepada Yesus. Percaya, dan percaya. Ketika kita percaya, harapan muncul. Harapan kepada Yesus bukanlah harapan yang salah. Itu adalah harapan yang benar. Ketika kita mampu berharap pada Yesus, disitulah Yesus akan berkata, jangan takut, inilah aku. Disitulah Yesus akan mengulurkan tangannya. Kata kuncinya hanya satu, percaya. Saudara-saudari, mari kita mohon kepada Tuhan Yesus untuk terus menjadi penolong bagi kita, sahabat bagi kita. Tuhan Yesus yang baik, teruslah menjadi penolong bagi kami. Teruslah menjadi sahabat yang sejati bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.